Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab untuk kelas online. Sini kita kemarin sudah sampai pada pembahasan bentuk mutsanna, ya bentuk ganda dari suatu isim. Mana kemarin ya kita sebutkan bahwasannya bentuk mutsanna itu dengan penambahan alif dan nun, ya. Dengan penambahan alif dan nun dari bentuk mufradnya atau bentuk tunggalnya. Misalnya kitabun, ya, menjadi kitabani, ya, kitabun menjadi kitabani, ya. Kemudian qalamun menjadi qalamani, ya, qalamun menjadi qalamani. Kemudian kalau yang muannas misalnya sayyaratun, ya, misalnya sayyaratun menjadi sayyaratani, menjadi sayyaratani. Madrasatun menjadi madrasatani, ya, jadi itu bentuk mutsanna, ya, dengan penambahan alif dan nun, dengan penambahan alif dan nun pada akhirnya, di akhir katanya. Baik, di sini kita lanjutkan. Sekarang masuk ke latihan yang ketiga. Perintahnya di sini iqra al-amtsilah al-atiyah thumma dha' fil faraghi fi ma yali tamyizan likam mudbit akhirahu. Bacalah contoh berikut, kemudian letakkan pada tempat kosong atau pada titik-titik berikut ini. Di bawah ini tamyiz bagi kam, ya, tamyiz bagi kata kam, dan perhatikan keadaan akhirnya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya kata setelah kam itu sebagai tamyiz bagi kam itu keadaannya mansub, ya, keadaannya mansub. Jadi contohnya di sini kam ukhtan laka, ya, kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu miliki. Jadi ukhtan di sini sebagai tamyiz bagi kam dalam keadaan mansub. Mansub di sini artinya dengan fathah di situ, ya, diharakati berakhiran dengan harokat fathah, jadi bukan dhammah, karena asalnya kan ukhtun. Jadi ukhtan, ya. Kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu miliki, ya. Jadi kalau terletak setelah kam itu berapa, ya, menanyakan berapa, itu nanti sesuatu yang ditanyakan isim setelahnya yang merupakan sesuatu yang ditanyakan jumlahnya itu dia sebagai tamyiz bagi kam, sehingga dia mansub dalam keadaan mansub, ya, dengan harokat fathah. Kemudian kam qalaman indaka, kam qalaman indaka, berapa pena yang kamu miliki atau berapa pulpen yang kamu miliki. Kam qalaman indaka, ya, berapa pena yang kamu miliki, ya, ini qalaman juga mansub lagi, ya, sebagai tamyiz bagi kam. Kemudian contoh yang ketiga kam sayyaratan fil jami'ati, berapa mobil di universitas, ya, berapa mobil di kampus atau universitas, ya, sayyaratan itu sebagai tamyiznya bagi kam, ya, dia juga mansub, asalnya sayyaratun menjadi sayyaratan. Tayyib. Kemudian juga yang perlu kalian perhatikan, ya, penulisan dari kata mansub, ya, suatu isim yang mansub dalam keadaan dia nakirah, artinya memiliki tanwin, ya. Jadi suatu isim yang dia memiliki tanwin atau isim nakirah, kalau dia mansub maka nanti di akhirnya itu ditambahkan alif, ya, ditambahkan alif sebagai tanda bahwasanya dia mansub. Ya, ada alifnya kan di situ, ada ukhtan di situ. Pada ukhtan itu ada alif di sana. Ya, ada penambahan alif. Maksudnya kan kalau ukhtun itu setelah ta tidak ada alifnya. Tapi kalau dia mansub menjadi ukhtan, jadi ada alifnya di situ. Begitu pula qalaman, di situ juga ada alifnya.
Asalnya qolamun itu tidak ada alifnya, tapi karena mansub menjadi qolaman maka ditambahkan alif di belakangnya. Kecuali kalau diakhiri dengan tak marbutah. Ya, kecuali kalau diakhiri dengan tak marbutah. Contohnya sayyaratun atau sayyaratan. Ya, sayyaratan di situ dia mansub tapi tidak ditambahkan alif di belakangnya karena dia diakhiri dengan tak marbutah, tak bunder itu ya. Tak marbutah yang mana kemudian tidak butuh kepada alif. Ya, tidak butuh kepada alif atau tidak ditambahi alif belakangnya. Jadi tetap penulisannya sayyaratan tanpa alif ya, sama seperti sayyaratun. Tapi yang jelas di sini sayyaratan dia diakhiri dengan harokat fathah karena dia mansub. Ya. Jadi diingat-ingat itu penulisan isim nakirah yang bertanwin ya, ketika dia mansub maka di akhir katanya, di akhir kata ditambahkan huruf alif, kecuali ketika diakhiri dengan tak marbutah. Ya, kecuali ketika diakhiri dengan tak marbutah ini bagi isim-isim mutsanna. Isim-isim muannas ya, isim-isim yang disifati perempuan. Taib di sini ya, latihannya kalian coba nanti kalian kerjakan. Ya, kam titik-titik indaka. Kalian isi dengan kata yang sesuai ya. Terserah, yang penting cocok untuk melengkapi kalimat ini. Kam titik-titik indaka. Berapa titik-titik yang kamu miliki? Misalnya kam darrajatan misalnya ya. Kam darrajatan indaka, berapa sepeda yang kamu miliki? Ya, misalnya. Taib. Ya, bedanya antara indaka dengan laka, ya, bedanya dengan antara indaka dengan laka itu sama-sama artinya yang kamu miliki. Ya, tapi kalau indaka itu menanyakan kepemilikan sesuatu benda mati atau sesuatu yang tidak berakal. Jadi misalnya berapa sepeda yang kamu miliki, ya, berapa buku yang kamu miliki, berapa pena yang kamu miliki, itu pakainya indaka. Ya, pakainya indaka. Tapi kalau yang ditanyakan itu manusia, seseorang yang berakal, maka pakainya laka. Ya, contohnya tadi kam ukhtan laka, berapa saudara perempuan yang kamu miliki. Ya, atau berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, itu pakainya laka. Ya. Berapa paman yang kamu miliki misalnya, itu pakainya laka. Ya, pakainya laka. Bedanya itu ya, indaka untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal, kepemilikan dari sesuatu yang tidak berakal, adapun laka itu menanyakan kepemilikan sesuatu yang berakal. Baik. Nanti kalian kerjakan ya sampai nomor 8 di situ. Kalian isi dengan kata yang sesuai. Baik, kemudian ya, ini tidak perlu dikumpulkan dulu ya, tidak perlu dikumpulkan dulu. Yang penting kalian kerjakan ya di buku ini. Nanti untuk pengumpulan tugas ataupun nanti untuk penilaian nanti insyaallah ketika kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka di pondok. Kemudian yang keempat di sini, hawil al-mubtada' fi kullin minal jumalil atiyah ila musanna. Rubahlah mubtada' pada setiap kalimat berikut ini menjadi bentuk musanna. Ini contohnya, hadza kitabun. Ya, hadza kitabun ini bentuknya mufrad ya, tunggal. Maka disuruh dirubah menjadi bentuk musanna, bentuk ganda dua. Ya, yang dirubah pertama mubtada'nya dulu, hadza. Hadza dirubah menjadi musanna, menjadi hadzani. Ya, menjadi hadzani. Kemudian kitabun sebagai khobarnya ini juga mengikuti mubtada. Ya, harus mengikuti mubtada. Jadi kalau mubtadanya musanna maka khobarnya juga harus musanna. Makanya di sini menjadi hadzani kitabani. Ya, hadzani kitabani, ini adalah dua buku. Ya, ini dua buku. Ini dua buku. Baik. Kemudian di sini nomor 1 ya, hadza qalamun kita rubah menjadi musanna, berarti menjadi hadzani qalamani. Ya, hadzani qalamani, ini dua pena. Kemudian nomor 2, hadhihi mistaratun, ini sebuah penggaris ya, ini tunggalnya, kemudian jadikan musanna menjadi hatani. Ya, kalau muannas itu isim isyarahnya menjadi hatani. Jadi kalau hadza menjadi hadzani,
Kalau hadhihi menjadi hatani. Hatani mistorotani. Ya, jadi menjadi jawabannya atau kalimatnya ketika musanna menjadi hatani mistorotani. Ini dua penggaris. Ya, ini dua penggaris. Taib. Kemudian nomor 3, hadza talibun menjadi hadzani talibani. Ini dua siswa atau dua murid. Ya, kemudian nomor 4, hadhihi talibatun menjadi hatani talibatani. Ya, hatani talibatani. Baik. Kemudian yang kelima, hadzal rajulu mudarrisun. Lelaki ini seorang guru. Ini dirubah menjadi musanna semua ya. Menjadi hadzanir rajulani ya. Hadzani ar-rajulani ya, hadza menjadi hadzani, kemudian ar-rajulu menjadi ar-rajulani. Kemudian mudarrisun menjadi mudarrisani. Maka jadi hadzanir rajulani mudarrisani. Ya, hadzanir rajulani mudarrisani. Baik. Kemudian nomor 6, hadzat talibu minal hindi. Siswa ini dari India. Ya, kita rubah menjadi hadzanit talibani minal hindi. Hadzanit talibani minal hindi. Kedua pelajar ini dari India. Kedua siswa ini dari India. Ya. Indianya tidak perlu kita berubah jadi ganda ya, tidak perlu, nanti malah maknanya keliru. Ya, India ya cuma satu. Yang kita rubah hanya tadi mubtada dan juga tadi isim di depannya ya sebagai badalnya. Jadi hadza menjadi hadzani, at-talib menjadi at-talibani. Kalau minal hindi karena dia keterangan ya terkait dengan keterangan keterangan tambahan. Jadi dia tidak perlu dirubah menjadi musanna. Ya, kalau dirubah menjadi musanna maka nanti maknanya malah keliru ya, masa kemudian dari dua India ya, kan namanya negara India cuma satu. Ya, jadi hadzanit talibani minal hindi. Ya, dua siswa ini dari India. Baik. Kemudian nomor 7, hadhihi sa'atu minal yabani. Ya, jam tangan ini dari Jepang. Dirubah menjadi musanna, hatani as-sa'atani. Ya, hatani as-sa'atani minal yabani. Dua jam tangan ini dari Jepang. Ya, minal yabani juga tidak perlu dirubah menjadi musanna ya, karena itu terkait dengan negara ya, keterangan tambahan. Artinya di situ tidak perlu dirubah menjadi musanna karena negara Jepang ya cuma satu ya. Kemudian nomor 8, hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Ya, mobil ini milik kepala sekolah. Ya, kemudian dirubah menjadi hatani sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya juga tidak perlu dirubah. Ya, karena kalau tidak butuh untuk dirubah, karena misalnya kalau kepala sekolahnya satu punya dua mobil itu pun juga benar ya, itu sudah benar. Ya, jadi kalau bentuk jar majrur itu tidak perlu dirubah ya. Jar majrur itu biasanya tidak perlu dirubah, seperti minal hindi itu kan berupa huruf jar dan isim majrur di depannya. Begitu pula minal yabani itu juga jar majrur. Kemudian lil mudiri ini juga huruf jar lam li ya, tambah dengan isim majrur di depannya al mudiri menjadi lil mudiri. Ini juga tidak perlu dirubah menjadi musanna. Ya, jadi cukup hatanis sayyaratani lil mudiri. Dua mobil ini milik kepala sekolah. Kemudian nomor 9, liman hadzal miftahu menjadi liman hadzanil miftahani. Liman hadzanil miftahani, milik siapa dua kunci ini. Kemudian nomor 10, liman hadhil mil'aqatu, milik siapa sendok ini, maka dirubah menjadi musanna, liman hatanil mil'aqatani. Liman hatanil mil'aqatani, milik siapa dua sendok ini. Thayyib. Itu latihan yang keempat ya, nanti bisa kalian tulis
Jawabannya di situ ya, Ustaz sudah bacakan tadi jawabannya, nanti kalian bisa tulis. Kemudian latihan yang kelima, iqra al-kalimat al-atiyah waktubha ma'a dhabti awakhiriha. Disuruh membaca dengan memperhatikan di sini ya bentuknya dia. Dengan keadaan akhirnya. Yang pertama ini kalbani, ya kalbani dua anjing, ya kalbani. Kalau satu anjing kalbun, kalbani dua anjing. Kemudian maktabani dua meja. Maktabun menjadi maktabani dua meja. Qamisani dua kemeja, ya dua kemeja, kemeja baju itu ya, kemeja, dua kemeja, komisoni. Kemudian akhawani, akhawani ini bentuk ganda dari akhun, ya bentuk ganda dari akhun, saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki itu bentuk gandanya menjadi akhawani, ya akhawani, akhun menjadi akhawani, dua saudara laki-laki. Kemudian mindilani dua sapu tangan, ya mindilani dua sapu tangan. Kemudian mistorotani dua penggaris. Kemudian ukhtani dua saudara perempuan, ya ukhtun jadi ukhtani dua saudara perempuan. Kemudian imro'atani itu dua perempuan, ya imro'atun itu satu, ya satu perempuan. Kalau imro'atani dua orang perempuan. Baik. Kemudian ada yang terakhir, yang keenam, di sini perintahnya tsanil al-kalimatil atiyah. Rubahlah kalimat atau kata-kata berikut menjadi bentuk musanna. Ya nanti kalian coba ya, kalian rubah menjadi bentuk musannanya ini. Ada sayyaratun, tabibatun, waladun, lughatun, sadiqun, tajirun, milaqatun, mudarrisun, babun, ismun, hadza dan hadhihi, ya. Nanti tinggal dirubah menjadi bentuk musanna. Baik. Ya tadi sudah banyak contoh-contohnya ya, ditambahkan dengan alif dan nun kasrah, ya nun huruf harokatnya kasrah. Tayyib. Kemudian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir di sini ada al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru di pelajaran ini. Ya, ada kata kam. Kam itu termasuk isim istifham ya, kata tanya artinya berapa. Artinya berapa. Jadi menanyakan jumlah berapa. Nanti isim di depannya menjadi mansub yang sebagai tamyiznya ya. Kemudian al-aidu, al-aidu itu hari raya. Al-aidu hari raya. Kemudian al-ajalatu itu artinya roda. Jamaknya ajalatun. Ya, al-ajalatu jamaknya al-ajalatu atau ajalatun. Tayyib. Kemudian al-hayyu desa. Jamaknya ahyaun. Ya, al-hayyu itu desa, jamaknya al-ahya ahyaun atau al-ahya'u. Yaitu al-hayyu. Kemudian ar-riyalu, real ya, mata uang real. Ar-riyalu jamaknya riyalatun. Riyalatun. Kemudian ar-raq'atu, rakaat ya, pada salat rakaat jamaknya rakaatun. Rakaatun. Ar-raq'atu menjadi rakaatun. Ya. Kemudian al-mistaratu ini penggaris ya, al-mistaratu penggaris, jamaknya menjadi masatiru. Ya, jamaknya menjadi masatiru tanpa tanwin ya. Masatiru tanpa tanwin. Baik. Itu nanti karena termasuk ke dalam sighah mudhal jumu, dan itu termasuk isim-isim yang tidak bertanwin ya. Nanti insyaallah ada pembahasannya. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bisa pelajari pada halaqah hari ini mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pelajaran yang ke-19 pada halaqah berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.